Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Yahudi Neturei Karta. Meski Israel mendeklarasikan diri sebagai negara Yahudi, ternyata tidak semua sekte Yahudi mendukung keberadaan negara ini dan Zionisme. Sekte Yahudi yang menentang dan bahkan ingin membubarkan negara Israel adalah Neturei Karta yang dalam bahasa Aramaik berarti, para penjaga kota. Organisasi ini adalah kelompok religius dari Yahudi Haredi yang didirikan di Yerusalem di negara yang kala itu masih bernama Mandat Palestina pada 1938. Yahudi Haredi adalah salah satu bagian dari agama Yahudi Ortodoks yang dicirikan dengan menolak segala jenis budaya sekular modern. Dengan karakteristik ini maka Neturei Karta menentang Zionisme dan bahkan menyerukan pembubaran Israel. Sebab, para anggota Neturei Karta percaya umat Yahudi tak diizinkan memiliki sebuah negara hingga datangnya Sang Juru Selamat alias Mesias. Sejauh ini tidak diketahui jelas jumlah anggota Neturei Karta, tetapi Jewish Virtual Library memperkirakan organisasi ini memiliki sekitar 5,000 anggota di Israel, New York, dan London. Secara garis besar, anggota Neturei Karta adalah para keturunan Yahudi Hungaria yang tinggal di kota tua Yerusalem pada awal abad ke-19. Selain itu juga ada kaum Yahudi Lituania yang merupakan para pelajar Gaon of Vilna, seorang guru agama Yahudi yang hidup pada abad ke-18. Kelompok Yahudi Lituania ini sudah lebih dulu menetap di Yerusalem sebelum saudara-saudara mereka dari Hungaria. Di akhir abad ke-19, leluhur anggota Neturei Karta mendirikan sebuah permukiman baru di luar tembok kota untuk mengurangi kepadatan Yerusalem. Kini sebagian besar anggota kelompok itu tinggal di kawasan permukiman Batei Ungarin dan Mea Shearim. Saat itu, mereka amat menentang ideologi Zionisme yang mencoba memaksakan kedaulatan Yahudi ke Palestina yang masih menjadi wilayah Turki Ottoman. Kelompok ini amat dibenci para Yahudi pendatang baru yang pada umumnya kurang taat menjalankan agamanya. Mereka dibenci karena memiliki keyakinan bahwa kebebasan bangsa Yahudi hanya bisa dibawa Sang Juru Selamat. Sebagai sebuah organisasi, Neturei Karta didirikan Rabbi Amram Blau dan Rabbi Aharon Katzenelbogen. Rabbi Blau adalah warga asli Mea Shearim di Yerusalem dan aktif dalam Agudat Israel, sebuah partai politik Yahudi ultra-ortodoks, di masa Mandat Palestina. Namun, pada 1930-an, Agudat Israel mulai mengadopsi banyak kompromi dan mulai mengakomodasi ide-ide gerakan Zionisme. Hal ini membuat Rabbi Blau gerah dan memutuskan keluar dari partai itu pada 1937 dan bersama Rabbi Katzenelbogen kemudian mendirikan Chevrat Hachaim yang kemudian dikenal sebagai Neturei Karta. Sebagai sebuah organisasi baru, Neturei Karta tak bebas bergerak bahkan dibenci sesama kelompok Yahudi Ortodoks yang sama-sama menentang Zionisme. Menurut harian The Guardian, bahkan di antara kalangan Haredi atau lingkaran Yahudi ultra-ortodoks, Neturei Karta dianggap sebagai cabang yang amat liar. Seperti sudah disinggung sebelumnya, Neturei Karta tidak mendukung terbentuknya negara Israel dan menganggap mereka yang mendukung keberadaan Israel sama dengan menentang janji Tuhan. Bahkan, situs resmi Neturei Karta menyebut, anggotanya kerap berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang diwarnai pembakaran bendera Israel di berbagai kota di dunia. Di antara tokoh-tokoh Neturei Karta yang menentang Israel adalah Moshe Hirsch yang pernah menjadi menteri dalam kabinet Palestina pimpinan Yasser Arafat. Bahkan setahun setelah Perang Gaza, 2008, berakhir, sekelompok anggota Neturei Karta masuk ke Gaza dan bergabung dalam Gaza Freedom March untuk menunjukkan dukungan terhadap warga Palestina di wilayah kekuasaan Hamas itu. Tak hanya memiliki hubungan dekat dengan Palestina, Neturei Karta juga memiliki kedekatan khusus dengan Iran, musuh bebuyutan Israel. Pada Oktober 2005, pemimpin Neturei Karta Rabbi Yisroel David Weiss merilis pernyataan yang pada intinya mengkritik kecaman Israel terhadap Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Weiss menulis bahwa pernyataan Ahmadinejad yang ingin menghapus Israel dari peta dunia bukan sebuah pernyataan anti-Yahudi. Weiss berpendapat, Ahmadinejad sebenarnya sedang berusaha untuk menciptakan dunia yang damai dan lebih baik. Dia bahkan mengulang pernyataan pemimpin spiritual Iran Ayatollah Khomeini yang selalu menekankan penghormatan dan perlindungan umat Yahudi. Pada Maret 2006, sejumlah anggota Neturei Karta berkunjung ke Iran dan bertemu dengan sejumlah pemimpin Iran. Dalam pertemuan itu, tak hanya memuji langkah-langkah Ahmadinejad dalam menentang keberadaan Israel, organisasi ini juga menyebut Israel menggunakan isu Holocaust untuk kepentingan politik. Kami bangsa Yahudi yang nyaris punah akibat Holocaust, tidak pernah menggunakan peristiwa itu untuk kepentingan pribadi kami, kata Weiss kala itu.
Kami menekankan terdapat ratusan ribu warga Yahudi di seluruh dunia yang sepakat dengan langkah kami menentang ideologi Zionisme dan Zionisme tak identik dengan Yahudi, tetapi sekadar agenda politik, ujar Weiss. Tuntutan kami bukan sekadar penarikan pasukan ke perbatasan 1967 tetapi juga semua konsekuensinya sehingga negeri itu bisa dikembalikan ke bangsa Israel dan kita bisa hidup bersama, papar Weiss. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamirkan kemerdekaannya setelah setahun sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, negara Yahudi dan negara Arab. Dengan demikian, Israel menjadi negara Yahudi pertama dan satu-satunya. Israel semakin mengukuhkan diri sebagai negara Yahudi setelah mengesahkan Undang-Undang, UU, Negara Bangsa Yahudi, The Jewish Nation State Law, pada 19 Juli 2018. UU ini menyatakan bahwa bahasa Arab dicabut dari daftar bahasa resmi, Yerusalem ditegaskan sebagai ibu kota Israel yang utuh dan bersatu, dan orang Yahudi diberikan hak eksklusif dalam menentukan nasib Israel. Namun demikian, tidak semua orang Yahudi sepakat dengan pendirian negara Israel. Bahkan, ada kelompok Yahudi yang menolak pendirian negara Israel. Neturei Karta salah satunya. Sebuah organisasi Yahudi Ortodoks yang didirikan Rabbi Amram Blau dan Rabbi Aharon Katzenelbogen pada 1938 di Yerusalem. Di dalam sejarahnya hingga hari ini, sekte Yahudi ini begitu getol menolak eksistensi dan menyerukan pembubaran negara Israel. Alasannya, mereka memiliki keyakinan bahwa umat Yahudi baru boleh mendirikan negara kalau Sang Juru Selamat atau Mesias sudah datang di dunia ini. Di samping itu, mereka juga menentang Zionisme dan anti terhadap budaya sekuler modern. Berikut beberapa fakta tentang Neturei Karta. Pertama, anggotanya tersebar, tidak hanya di Israel. Anggota Neturei Karta terdiri dari para keturunan Yahudi Lituania yang menjadi pelajar di Gaon of Vilna dan keturunan Yahudi Hungaria yang tinggal di Yerusalem sejak awal abad ke-19. Memang saat ini sebagian besar anggota Neturei Karta tinggal kawasan permukiman Mea Shearim dan Batei Ungarin, tapi mereka juga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Menurut Jewish Ritual Library, anggota Neturei Karta kurang lebih 5.000-an yang tersebar di Israel, London, dan New York. Kedua, unjuk rasa dan membakar bendera Israel. Sekte Neturei Karta kerap kali melakukan aksi demonstrasi terkait pendirian negara Israel di berbagai belahan dunia. Tidak hanya itu, mereka juga mewarnai aksi protesnya dengan membakar bendera Israel. Pada Mei lalu misalnya dikutip Israel Nationalness, sekte Neturei Karta Kanada diundang untuk menghadiri acara Hari Palestina di Ottawa. Di acara tersebut, mereka menegaskan bahwa negara Israel tidak mewakili dunia Yahudi. Pada kesempatan itu, mereka juga membakar bendera Israel. Ketiga, menyerukan negara-negara untuk menarik kedubesnya dari Israel. Ketua Rabbi Neturei Karta, Elhanan Beck, mengapresiasi Presiden Recep Tayyip Erdogan yang menarik Duta Besar Turki untuk Israel setelah peresmian kedubes Amerika Serikat di Yerusalem. Jika kamu ingin membantu orang-orang Yahudi, ikuti apa yang telah Presiden Turki lakukan, tarik kedubesmu dari sana, Israel, dan keluar dari sana, kata Beck, diberitakan Middle East Monitor. Keempat, tokoh Neturei Karta menjadi penasihat Presiden Palestina. Neturei Karta memiliki hubungan yang baik dengan Iran dan Palestina. Mereka tidak segan mendukung langkah Presiden Iran waktu itu Ahmadinejad yang berkeinginan untuk menghapuskan Israel dari peta dunia. Neturei Karta dikenal juga dekat-dekat Palestina. Bahkan, salah satu tokoh sekte ini Moshe Hirsch pernah menjadi penasehat Presiden Palestina waktu itu Yasser Arafat untuk urusan keyahudian. Dikutip Nititimes, Hirsch menjadi orang kepercayaan Arafat sejak tahun 1980-an. Kelima, mendukung pendirian negara Palestina. Tidak hanya menentang pendirian negara Israel, Neturei Karta juga mendukung pendirian negara Palestina. Bahkan, mereka kerap kali menyerukan pembentukan negara Palestina di seluruh tanah Israel. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.